huma keduanya itu as-sababu fi wujudil insan. Kedua makhluk Allah yang mulia ini yaitu orang tua kita yang menjadi sebab di dalam keberadaan kita. Karena tidak akan ada kita tanpa ada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadiniya wa kulli niyatin shariyah wa la hadratin nabiyika wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ashabihi jirani kiram. Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wassahabatit thahirin, khususan sadatina Abi Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Abi Thalib wal Hasan wal Husain. Nas'aluka al-barakah ya Allah wa salamata bi barakati sahabati Rasulillah ajma'in wa bi barakati dzurriyyati Rasulillah ajma'in wal awliya'i shalihin wal ulama'il amilin wal mu'allifil mukhlisin wal mujahidina fi sabili summa ila arwahi jami'i masyayikhina summa ila arwahi abina wa ummina wa jadina wa jadatina wa li jami'i man asana ilaina ya Allah fi hadzal majlis wa faradallahu dhunubana wa dhunubahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Ya nuqaba ya nujaba ya audat ya abdal ya ruhal muqaddasa ya awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca shalawat 1000 berkah dulu 11 kali.
Mudah-mudahan dengan berkah kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah berikan nur cahaya dalam kehidupan rumah tangga kita, Allah berikan nur cahaya dalam iman Islam kita, dan Allah berikan nur cahaya keberkahan dari usaha-usaha kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina para orang tua kami, para sepuh, para jamaah Majelis Taklim Nurul Barokah yang ada dalam cahaya keberkahan Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Khusus kepada Ketua Majelis Bapak Rohadi yang insya Allah mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kucuran rahmat barokah kasih sayang kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat diberikan kesempatan umur untuk taqarrub kepada Allah, yang insya Allah mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menjadi langkah ampunan dari Allah Ta'ala, dan juga menjadi langkah yang akan mengangkatkan derajat dunia dan akhirat. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Walaupun lama kita tidak berkumpul dalam acara taklim Nurul Barokah, tetapi saya yakin lisan dan hati kita satu sama lain saling mendoakan kepada Allah agar kita semua selalu mendapat lindungan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya Allah saya sedikit akan mengutarakan tentang hukukul walidain, hak yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tua kita. Walaupun saya yakin di sini sudah banyak yang ditinggal oleh orang tua, baik ditinggal wafat oleh ayah atau ibu, dan sekarang kita menjadi ayah dari anak-anak kita. Al-walidani, ayah dan ibu kita, huma keduanya itu as-sababu fi wujudil insan. Kedua makhluk Allah yang mulia ini, yaitu orang tua kita, yang menjadi sebab di dalam keberadaan kita. Karena tidak akan ada kita tanpa ada orang tua. Itu yang mahal terjemah.
dari sisi keberadaan kita karena adanya orang tua, itulah yang paling mahal. Bahkan Allah saking mahal kualitas orang tua, ada goretan emas di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, yang beriringan Allah dengan orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Bahkan di dalam ayat yang lain, tidak akan sempurna rasa syukur kepada Allah tanpa tidak ada rasa syukur kepada orang tua. Bahkan menjadi sia-sia rasa syukurnya kepada Allah tanpa ada rasa syukur kepada kedua orang tua. Karena ada satu ayat yang beriringan antara Allah dengan orang tua. Anishkurli waliwalidayya. Bersyukurlah kalian kepadaku Allah, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Salah satu ada yang dicoret, tidak akan sempurna nilai syukur itu. Ada orang yang bersyukur terhadap orang tua tapi nggak menjalankan perintah kepada Allah, itu dicoret sama Allah. Ada orang yang bersyukur kepada Allah, ibadahnya tekun, tetapi terhadap orang tua tidak berbakti, itu pun dicoret nilai rasa syukur kepada Allah. Karena orang tua as-sababu fi wujudil insan, yang menjadi sebab di dalam keberadaan manusia. Laula ana uhuma mastaroha, seandainya tidak ada jerih payah tenaga yang orang tua kita keluarkan, ma istaroha, hidup kita tidak akan pernah nyaman, hidup kita tidak akan pernah merasa nikmat. Laula ana uhuma mastaroha, seandainya dulu orang tua tidak ada jerih payah yang tenaga beliau keluarkan, yang keringat beliau keluarkan, yang lelah tanpa dirasa, maka hidup kita hari ini tidak akan pernah ada rasa nyaman. Walaula syaqauhuma ma tana'ama, seandainya orang tua kita tidak ada rasa sengsaranya dulu, maka ma tana'ama, hari ini kita tidak akan merasa nikmat hidup kita. Kenapa kita bisa nikmat hidup sekarang? Karena dari hasil sengsaranya orang tua. Dan tidak akan pernah ada yang namanya hidup mapan, hidup senang kalau tanpa ada jerih payahnya kedua orang tua kita. Maka kita bersyukur kepada Allah lewat pengajian ini. Insya Allah amalan pengajian ini akan menjadi penghubung kebaikan kita terhadap orang-orang tua kita. Amin. Nyambung jemaah. Inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya kata Nabi, amaliyah orang-orang yang hidup, pekerjaan orang-orang yang hidup akan disambungkan kepada keluarga-keluarga mereka dan kepada orang tua mereka, minal amwati, dari keluarga dan orang tua yang telah wafat. Amaliyah kita hari ini Allah sambungin jemaah kepada keluarga-keluarga kita dan kepada orang tua kita, minal amwat, yang telah meninggal dunia. Lalu Nabi menyambungkan, fa in kana amalu khairan, apabila amaliyah orang yang hidup yang disambungkan kepada ahli kubur mereka, amaliyah yang baik, pekerjaan yang baik, fayahmudullaha, maka ahli kubur orang tua kita merasa memuji kepada Allah, mereka bersyukur kepada Allah, bahkan wastabsyaru bih, mereka bergembira di dalam kubur karena dihubungkan, ditransfer oleh orang yang hidup dengan amalan-amalan yang baik. Dan hari ini orang tua kita merasa gembira dengan kita. Walaupun kita nggak ziarah silaturahmi ke makamnya, minimal kita ziarah silaturahmi dengan amaliyah kebaikan kita. Wa in kana amalu syarran,
apabila amalan orang-orang yang hidup dari keluarga mereka yang hidup, mereka menghubungkan dengan amaliyah yang buruk, amaliyah maksiat kepada Allah, anaknya maksiat, cucu turunannya maksiat, maka itu akan menjadikan penghubung bagi ahli kubur mereka. Fayaquluna, maka mereka ahli kubur akan mengatakan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, jangan kau matikan mereka ahli dunia kecuali terlebih dahulu engkau memberikan hidayah kepada anak turunan kami. Masih bisa ngedoa ahli kubur, Bang? Jangan disangka rahmat Allah bagi ahli kubur terputus, jamaah. Mereka terus bersambung. Bahkan kecepatan doa mereka lebih cepat daripada waktu orang tua kita masih ada. Pandangan mata orang tua yang sudah meninggal di dunia, di alam kubur, lebih tajam pandangan mereka pada waktu hidup di alam dunia. Pendengaran mereka di dalam kubur lebih tajam pendengarannya daripada ketika pendengaran mereka ada di alam dunia. Itu Nabi yang sampaikan, jamaah. Jelas nampak terlihat ahli dunia oleh ahli kubur. Inilah kenyataan bahwa kita merasa bersyukur hari ini Allah takdirkan kita bisa menghubungkan nilai-nilai kebaikan bagi ahli kubur kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan hak daripada orang tua yang menjadi kewajiban kepada kita, sebagaimana bukan hanya Allah menyampaikan, tapi Rasulullah SAW sampaikan, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadhara rahmatin. Tidaklah dari seorang laki atau perempuan yang ia memandang kepada wajah kedua orang tuanya nadhara rahmatin, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rasa cinta dalam pandangannya, illa kataballahu lahu biha hajatan makbulatan mabruratan, kecuali Allah catatkan baginya kepada laki-laki tersebut dan perempuan tersebut biha, dengan sebab pandangan kepada orang tua, hajatan makbulah mabrurah, akan dicatat oleh Allah pahala ibadah haji yang mabrur dan pahala haji yang makbul. Alhamdulillah. Beruntung Pak RW masih ada orang tua. Beruntung sekali kalau orang tua kita masih ada hari ini, yang dengan pandangan mata kita masih bisa melihat wajah orang tua kita. Karena Nabi mengatakan tidaklah laki perempuan yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan rahmat, kecuali dengan pandangan itu Allah catat haji mabrur dan haji makbul. Sedangkan haji sekarang ditutup, jemaah. Tapi pahala haji udah dapat bagi orang-orang yang sekali saja memandang dengan pandangan rahmat, sudah dicatat oleh Allah, yaitu haji makbul dan haji mabrur. Amma ummuhu, adapun ibu kita, wahamalat syukurhan wa wadu'at syukurhan, mengandung ibu kita kepada kita dengan susah payah, wa wadu'at syukurhan, dan melahirkan dalam keadaan yang susah payah. Itu di dalam kitab Fuqudul Zain, pahala seorang ibu yang mengandung itu dari mulai 1 bulan sampai ke titik 9 bulan dalam keadaan sempurna kehamilan, itu luar biasa pahalanya. Bahkan saking besar pahalanya, kata Nabi, sering-seringlah kalian hamil, katanya. Saking besar begitu pahala daripada perempuan-perempuan yang sedang hamil atau mengandung. Wa amma abuhu faqad badala wusahu. Nanti insyaallah kita buka tentang itu. Wa amma abu, dan adapun ayah kita, faqad badala, maka yakin telah mencurahkan wusahu akan kemampuannya, bima yaudu ilaihi, di dalam perkara yang akan kembali dengan kemampuannya. Tenaga orang tua itu akan kembali bin naf'i, dengan manfaatnya, bi min tarbiyati jismihi, dari merawat jasad anaknya, wa ruhihi, dan ruh anaknya. Artinya kelelahan orang tua kita dahulu itu akan kembali kemanfaatannya bagi kita anak-anak turunannya. Alhamdulillah. Lalu yang jadi pertanyaan, ada berapa
haknya orang tua yang menjadi kewajiban kepada kita. Di sini disampaikan jamaah, wa yuqalu liwalidaini 'alal walad asyaratu huquqin. Hak orang tua yang menjadi kewajiban kepada anak ada 10 hak. Yang pertama, ahaduha idza taja ahaduhuma ila ta'am at'amahu. Apabila orang tua membutuhkan makan kepada kita, apabila orang tua minta makan kepada kita, at'amahu, hak kewajiban kita kepada orang tua itu untuk memberikan makan. Untuk memberikan makan kepada orang tua yang orang tua kita membutuhkan makan kepada kita. Masya Allah. Jadi memang apalagi orang-orang tua yang udah mulai pikun, pelayanannya harus betul-betul super terhadap orang tua. Jadi pertama itu, apabila orang tua kita membutuhkan makan, maka sebagai anak wajib untuk memberikan makan. Sedih betul kalau kita punya orang tua belum pernah memberi makan, beri keburu meninggal duluan. Tapi ntar bagaimana nih sikap anak apabila orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita belum maksimal memberikan sesuatu yang baik terhadap orang-orang tua kita. Nanti ada zaman. Yang pertama tadi. Yang kedua, wasani idza taja ilal kiswati kasahu. Apabila orang tua membutuhkan pakaian kepada kita, maka hendaklah segera wajib kepada anak untuk memberikan pakaian kepada orang tua kita. Yang abah yang BAS abah yang BAS, coba pembelikan puja, itu segera buru-buru. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala buat orang tua yang minta BAS pakaian orang. Karena ketika orang tua meminta lalu kita tidak menuruti permintaannya, tiba-tiba orang tua wafat, itu penyesalan seumur-umur bakal kerasa. Tidak memberikan sesuatu yang diminta pakaian oleh orang tua, itu tak meninggal. Kalau masih ada orang tua telepon butuh pakaian, tenang mah, peserkan mah. Jangan sama istri langsung lah buru-buru sama orang tua lambat. Kayak masa tahun lebaran. Ya kalau umurnya ada orang tua. Yang ketiga, kewajiban seorang anak terhadap orang tua, wasalisu idza taja ahaduhuma ila khidmatihi khadimahu. Apabila salah satu daripada orang tua minta pelayanan khidmat dari kita, maka khadimahu, maka berkhidmatlah terhadap orang tua. Itu antara tugas kita kadang-kadang suka berbenturan dengan satu perintah orang tua yang minta dilayani oleh kita. Masya Allah itu. Duh, yang ke rumah sakit ya, yang minta diantar ke rumah sakit. Udah berangkat ke sorangan mah, salah itu. Berangkat aja sendiri malah. Saya mah lagi sibuk mau merapat ini. Berbenturan tuh antara perintah orang tua dengan tugas kita. Gimana Pak Yesus kalau gitu? Solusinya berarti. Jadi satu sisi orang tua minta dilayani oleh kita, tapi satu sisi ada tugas. Padahal maka tidak akan ada arti tugas kemuliaan yang Allah berikan bagi kita kecuali tadinya khidmat sama orang tua dulu. Karena orang tua lagi kita merasa kecil dulu, lagi buang hajat aja kita, orang tua lagi makan. Kira-kira orang tua nurusin makan apa hajat anak dulu jangan? Hajat dulu. Ya hajat anak dulu. Ditinggalin tuh yang namanya lagi sedang nikmatnya makan ibu, ditinggalin itu kenikmatan makannya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan kita. Bersin dulu. Sampai selera makan jadi apa jemaah? Jadi hilang. Tidur lagi sedang nyenyak, tetap nangis anak. Ditinggalin tuh nikmat itu buat anak. Kalau pikiran kita Masya Allah jangkau ke situ, berarti kita akan meninggalkan sesuatu tugas kita untuk memenuhi khidmatnya seorang anak terhadap orang tua. Berbenturannya luar biasa ini. Padahal jangankan tadi untuk melayani, memandangnya aja jemaah ya.
mendapat pahala haji, apalagi melayani. Itu baru memandang bagaimana melayaninya. Habis pahala diborong tuh Bu ya berarti buat anak yang belain orang tua, khidmat terhadap orang tua. Lalu yang keempat, warabi'u idza da'ahu ajabahu wa hadarahu, apabila orang tua memanggil kepada anaknya, maka kewajiban daripada anak sebagai haknya orang tua, ajabahu, menjawab panggilan orang tua, wa hadarahu, dan datang dari panggilan orang tua. Oh, lagi sibuk-sibuknya di Jakarta, orang tua di kampung manggil suruh pulang ke rumah. Berat ini urusannya. Padahal itu hak daripada orang tua. Bukan hanya sekadar menjawab daripada panggilan orang tua, tapi wa hadarahu, hadir datang untuk memenuhi daripada panggilan orang tua. Wal khamisu, dan yang kelimanya, idza amarahu bi amri ata'ahu ma lam ya'mur bil maksiyah. Yang kelima, apabila orang tua memerintah kepada seorang anak dengan satu perkara perintah atau maka ia taat terhadap perintah tersebut, ma lam ya'mur bil maksiyah, selama perintah orang tua tidak mengandung unsur maksiat atau wal ghibati, atau menggunjing. Selama orang tua memerintahkan untuk taat kepada Allah, selama itu anak wajib untuk mengikuti perintah tersebut. Wasadisu ayyatakallama ma'ahu bil lail. Yang keenam, bahwa dia berkata-kata dengan orang tua bil lail, dengan kelembutan. Wala yatakallamu ma'ahu bil kalamil ghalis, dan tidak ia berkata dengan orang tua dengan perkataan yang ghalis, yang kasar. Itu saya punya itu Pak, di mana? Di Cipinang, Bang Haji Deri namanya. Itu orang tuanya dipikut ibunya. Sama Haji Deri aja dia nggak kenal anaknya sendiri. Siapa namanya katanya? Deri mah. Siapa nama kamu? Katanya Deri mah. Nunjuk ke saya ini serius. Jadi mengulang-ulang terus itu. Pertanyaan yang diulang-ulang terus dari orang tua, tapi saya perhatikan jemaah, luar biasa itu, menimpali dengan kalimat-kalimat yang lembut dan dijawab tuh. Setiap pertanyaan orang tua yang diulang-ulang dijawab terus. Kayaknya nggak ada rasa bosan. Saya lihat Bang Haji Dedi luar biasa. Dalam hati saya gitu, nggak ada rasa bosan untuk nimpalin pertanyaan orang tua. Saya nanya sama Haji Dedi, Bang Haji, kenapa Bang Haji itu lembut benar sama orang tua? Kayaknya terus pertanyaan orang tua itu dijawab walaupun diulang-ulang pertanyaan. Kata Haji Dedi, Haji Maryadi, dulu juga kita lagi kecil suka nanya orang tua, nanya yang diulang-ulang terus. Tapi orang tua jawabnya dengan kesabaran, terus dijawab. Tuh anak nanya lagi. Pak mau kemana? Pak mau kemana? Tapi dijawab dengan kelembutan orang tua. Nah kita sekarang gantian tuh, kata Haji Dedi. Diulang-ulang kalimat pertanyaan, tapi tanpa ada bosan. Nah di sini ayat takallama billaini, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Wasabiu, dan yang ketujuh, alla yaqwa bismihi, hak orang tua dan kewajiban kepada anak, tidak boleh memanggil nama orang tua dengan namanya. Kalau namanya Jepri, panggil Jepri. Ada orang tua yang dipanggil dengan namanya jemaah. Itu bukan menjadikan adab, tidak beradab. Allah yaqwa bismi, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya orang tua. Wasaminu, yang kedelapan, ayam sya khalfahu, untuk ia berjalan ada di belakangnya orang tua. Tapi kalau malam dalam kitab Akhlaqul Bani, jadi orang tua sunatnya ada di belakang, anak di depan. Kalau malam supaya ada tuntunan dari kita. Atau orang tua yang memang udah sepuh, yang harus dituntun, kita harus ada di depan, kita ada di depan. Kalau di kitab Akhlaq ini ada guru ngaji jemaah lagi ngajarin ngaji begini. Itu orang tua manggil untuk ngasih ngempanin ayam, padahal sampainya ribuan.
udah jadi ulama besar. Ibunya manggil, Jan, ulang ngajar itu empanan ayam. Langsung keluar di kitab Alaq ini. Dia keluar untuk memenuhi panggilan orang tuanya untuk mengasih makan dulu. Udah beres ngasih makan, datang lagi ke mimbarnya, ngajar lagi. Buat kita tak dulu main lagi ngajar dulu. Ini luar biasa. Ditinggalin tuh ngajar ulama besar dalam kitab Akhlaqul Banin jilid 2 ini. Ditinggalin aktivitas ngajarnya untuk memenuhi panggilan orang tua, memberikan makan ayam. Nomor ke berapa zaman ini? Nomor ke-9. Ayyarda lahu ma yarda li nafsi wa yakrahu lahu ma yakra li nafsi. Nomor ke-9, bahwa dia memberikan keriduan terhadap orang tua, memberikan kesenangan kepada orang tua sebagaimana ia telah memberikan kesenangan kepada dirinya sendiri. Jadi ketika kita merasa senang dengan diri sendiri, maka limpahkan kesenangan kita terhadap orang tua kita. Karena di sini nomor 9, memberikan rasa senang hati orang tua sebagaimana kita merasa senang dengan diri sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan kita harus menghindari sesuatu yang buruk terhadap orang tua sebagaimana sesuatu yang buruk kita hindari. Jadi kita senang sama pakaian bagus, oh berarti orang tua juga senang pakaian apa jemaah? Bagus. Kita nggak senang kalau kita memakai pakaian buruk, berarti orang tua kita juga nggak senang dengan pakaian-pakaian buruk. Memberikan kesenangan hati orang tua sebagaimana kita memberikan kesenangan hati kita, menghindari sesuatu yang buruk terhadap orang tua sebagaimanapun kita menghindari sesuatu yang buruk terhadap diri kita. Dan nomor yang ke-10, haknya orang tua yang menjadi kewajiban anak, ayat walahu bil maghfirah kullama yatu li nafsi. Hendaklah seorang anak mendoakan orang tuanya dengan doa ampunan selama ia berdoa untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdoa kepada untuk orang tuanya. Apa kata Kanjeng Nabi Nuh dalam doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni diriku dan ampuni kedua orang tuaku. Dan juga sebagaimana disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni daripada orang tuaku dan ampuni diriku dan juga ampuni orang-orang mukmin di hari engkau akan menghisab di hari kiamat. Jadi ada berapa jamaah tadi? 10. Ada 10 haknya orang tua yang menjadi kewajiban kepada anaknya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita meninggalkan doa untuk orang tua? Jadi kalau doa sendiri mulu, nggak pernah dibaca tuh Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak pernah dibaca itu kalimat doa setiap sholat. Habis sholat, Allahumma antas salam, selesai tanpa doa Rabbighfirli. Nah kata Nabi begini, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarku du'a lil walidain yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Meninggalkan doa untuk orang tua akan mempersempit kehidupan terhadap anak-anaknya. Jadi hidup seorang anak akan diberikan kesempitan oleh Allah, tidak akan diberikan berkah anak tersebut selama anak tersebut tidak pernah mendoakan orang tuanya. Baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah tiada. Sekali lagi saya garis bawahi para jamaah, rahmat Allah tidak akan pernah terputus sekalipun orang tua kita telah meninggal dunia. Artinya terus kocoran rahmat doa untuk orang tua, dan orang tua akan merasakan nikmat berkah adem dalam kubur dengan berkah dari doa anak-anaknya, dan kehidupan anak akan diberikan kejembaran rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yumkinu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah memungkinkan bagi kami untuk memberikan keriduan terhadap orang tua sesudah wafat orang tua? Apakah bisa saya berbakti kepada orang tua padahal orang tua sudah tiada?" Apa kata Nabi? Hilalah bala, ada untuk engkau berbakti kepada orang tuamu walaupun orang tuamu telah tiada.
Bisalah sati asya, kata Nabi, dengan 3 perkara. Yang pertama, ayyakunal waladu salihan fi nafsi, engkau menjadi anak yang saleh. Jadi kalau engkau ingin berbakti kepada orang tuamu, pada orang tuamu telah wafat, meninggal dunia, jadilah kau anak yang saleh. Fi nafsi, dalam jiwa kamu. Li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihima min salahi. Karena orang tua tidak mengharapkan dari kita, orang tua tidak menyenangi kepada kita kecuali kebaikan dan adab-adabmu, walaupun orang tua telah tiada. Jadi yang paling dicintai oleh orang tua yaitu kesolehan daripada anaknya. Bahkan dalam hadis saya lihat di kitab Sahih Bukhari, sesenang-senangnya orang tua di dalam kubur, sesenang orang tua yang ada dalam kubur, kesenangan mereka tatkala melihat anak-anak mereka berziarah ke kuburnya. Jadi yang disenangi oleh orang tua adalah orang yang dicintai oleh orang tua datang ke kuburannya. Itu yang paling disenangi oleh orang tua. Nggak ada lagi kesenangan orang tua kecuali orang yang dicintai oleh orang tuanya datang menghadap kepadanya dalam kubur. Ziarah maksudnya. Itu yang paling disenangi oleh orang tua. Anak yang dicintainya datang menghadapnya. Kadang-kadang ada yang terbalik, Pak Umar. Terbaliknya begini jemaah. Yang orang tua dulu senengi, tiba-tiba nggak pernah hadir ke makam orang tuanya. Tapi anak yang dulu dibenci sama orang tua, tiba-tiba menjadi anak yang betul-betul hadir terus ke orang tuanya. Jadi yang pertama itu para jemaah, bila mana kita ingin berbakti kepada orang tua, padahal orang tua telah tiada, maka kata Nabi, ayyakunal waladu shalihan fi nafsihi, jadilah kau anak yang saleh. Dan yang kedua, ayyusila qarabatahuma wa asdiqahuma, engkau tepungkan, engkau silaturahmikan kerabat-kerabat orang tuamu, dan kau tepungkan, sampaikan silaturahmi kepada kenalan-kenalan orang tuamu. Jadi yang kedua, berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, kita mendatangi orang-orang yang pernah dekat terhadap orang tua. Pantes bayar dulu kalau kita lebaran tuh suka diteng-teng orang tua di bawah. Kajang, ya paman dia, nih uwa nih bibi, dikenal-kenalin sehingga begitu orang tuanya wafat, tuh anak nggak putus obor, tuh anak masih nyambung silaturahmi. Tapi sekarang pada malas anak-anak tekan baju, asal diajak bapak aja sendiri. Akhirnya begitu wafatnya orang tua, nggak nyambung lagi keluarga, udah putus, betul-betul putus. Sehingga nggak tahu yang namanya keponakan, yang namanya uwa, yang namanya bibi, udah putus, betul-betul putus. Makanya alhamdulillah itu para jamaah, kalau yang namanya silaturahmi terhadap kerabat-kerabat orang tua, walaupun orang tua masih ada. Sebab dari kecil saya sering ditenteng ke Tasik, sering diajak orang tua ke Tasik. Sampai sekarang sebulan, kalau nggak sebulan sekali, kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan sekali saya ke Tasik. Ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, menyambungkan kerabat-kerabat orang tua dan menyambungkan kepada kenalan-kenalan orang-orang tua kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, adab seorang anak untuk berbakti kepada orang tua yang orang tua sudah wafat, ayastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Yang pertama, membacakan istighfar untuk orang tua kita. Yang kedua, berdoa untuk orang tua kita. Dan yang ketiga, bersedekah untuk orang tua kita. Pokoknya niatin jamaah. Kalau Imam Syafi'i mutlak wajib diniatin. Kalau misalnya kita memberi sesuatu, diniatin, ya Allah, saya berikan sesuatu ini, saya niatkan buat orang tua saya. Itu Imam Syafi'i mutlak wajib diniatin. Kalau nggak diniatin nggak nyambung kata Imam Syafi'i. Jadi mutlak harus diniatin. Tapi ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan walaupun nggak diniatin, kita mah adanya karena ada orang tua, pasti bakal nyambung. Tapi Imam Syafi'i tetap wajib diniatin ketika kita berbuat sesuatu amaliyah sedekah. Pak, ini ada sedikit buat majlis taklim, buat musola, buat masjid, saya niatkan buat orang tua saya. Nyambung tuh jamaah kalau diniatkan untuk orang tua.
Saya kayaknya sering ngasih itu jamaah ya, yang istighfar buat orang tua tuh yang berapa kali kalau setiap subuh 27 kali. Astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. 27 kali jamaah. Astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Itu kalau 27 kali kita baca habis subuh jamaah, dia tidak akan mati kecuali matinya husnul khotimah. Meninggalnya enak jamaah, tenang meninggalnya. Itu aja 27 kali. Yang kedua, istighfar kalimat untuk orang tua itu akan mengundang magnet rezeki buat kita. 27 kali. Ya kita sama-sama baca bareng jamaah nih 27 kali. Mumpung ada babnya nih untuk kita istighfar dan berdoa untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li walidayya 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 wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jamaah yang disampaikan, insyaallah masih bersambung tentang haknya orang tua. Masih banyak yang dibaca tentang keadaan orang tua dan bagaimana sikap anak yang durhaka kepada orang tua. Insyaallah mudah-mudahan minggu yang akan datang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.